Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal ardin mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayya'budu wa ibadatal mukhlisin. Fanaqullaha ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 177 surat Al-Baqarah. Laisal birra, bukanlah termasuk kelompok sesuatu yang baik antuallu wujuhakum, dengan cara hanya mengarahkan wajah kalian fi sholati, dalam melaksanakan sholat, qibalal masyriqi, menghadap ke arah timur, ay jihatal Ka'bah, wal maghribi, ke arah barat, ay jihata Baitul Maqdis. Wa qara'a Hafs wa Hamzah, membaca Imam Hafs dan Imam Hamzah, binasbil bir, dengan menasobkan harokat yang ada pada lafaz bir pada roknya, ala annahu, bahwasannya kedudukannya khobarun muqaddam, merupakan khobar yang diawalkan dari khobarnya laisa. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, walakinna syakhsal birra, kan tapi manusia, orang yang baik adalah man amana billahi, yaitu siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, juga beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman pula terhadap para malaikat yang tugasnya ada yang membawa wahyu terhadap para nabi, juga ada yang membagi rizki, ada yang mengatur jalannya planet dan sebagainya.
Ada malaikat yang khusus mencatat kebaikan dan kejelekan, walaupun jirimnya tidak kelihatan, karena dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, mereka adalah makhluk Allah yang mempunyai tugas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kita harus percaya. Wal kitabi, juga terhadap kitab, baik kitab yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Wan nabiyina, juga kita percaya terhadap para nabi, Nabi Adam sampai nabi sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah untuk membimbing manusia agar beribadah kepada Allah. Intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama manusia disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah untuk beribadah, dan tugas bersamanya adalah tugas khilafah sebagai wakil Allah di atas bumi ini. Wa atal mala, juga memberikan harta ala hubbihi, dengan rasa sangat cinta terhadap harta itu, ay ma'a hubbil mal, dengan adanya rasa senang kepada harta tapi masih mau ngasih kepada orang lain. Wa huwa, yaitu antu tiyahu, almana engkau memberikan harta itu, wa anta sahihun syahihun, engkau dalam kondisi normal, juga dalam kondisi sangat amat sayang terhadap harta yang dikeluarkan itu. Ya. Ta'malul aisha wa takhshal faqra, dimana engkau masih mempunyai jangkauan panjang untuk hidup, atau pandangan dugaan paling tidak terhadap hidup. Wa takhshal faqra, juga takut pada kefakiran. Dalam kondisi seperti itu masih mau memberikan hartanya kepada orang lain. Siapa yang dikasih? Dzawil qurba, orang-orang yang ada hubungan kerabat, ay al-qarabah. Sebab kerabat walaupun mungkin kakek neneknya sama, kemudian terlahir ada yang tua ada yang muda, cucu tunggal buyut atau tunggal bapak tua, tunggal putu, nasabnya sama dari Nabi Adam, ibunya jalurnya ibu Hawa, nisabnya juga sama dalam seluruh kitab fikih, tapi nasibnya tidak sama. Jadi ada nasab, ada nisab, ada nasib. Wal yatama, juga terhadap anak-anak yatim, ail mahawij minhum, yakni anak yatim yang memang betul perlu dibantu, perlu ditolong, perlu diayomi. Sebab ada anak yatim yang mungkin pamannya orang berada, maka perlakuan terhadap anak ini lebih dari anaknya biasanya. Ini ada, sudah bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, pamannya juga nggak tanggung jawab, bibi-bibinya berangkat ke TKW semua. Aduh, bocah lanang sendirian di rumahnya, sebatang kara, jenis kelaminnya wadon, sebatang kiri. Ya Allah. Ya. Wal masakin, juga terhadap orang-orang miskin. Ya. Orang miskin adalah orang yang masukannya itu sangat tidak imbang dengan pengeluarannya.
Sudah upaya, sudah ikhtiar dilakukan, tapi tetap nasibnya di situ. Barang anaknya sampai 4 likur, rapine papat, tukang ojek. Jangan kesinggung yang pojok. Wabnis sabil, juga orang yang berada dalam perjalanan, aimarit thariq, dalam perjalanan yang dia tempuh, terutama untuk kebaikan, kekurangan untuk melanjutkan perjalanannya, ya, merupakan kewajiban kita sebagai sesama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta, ay alladzina alja'athumul hajatu, yakni orang-orang yang terdesak oleh kebutuhan, ila su'al, terpaksa harus minta. Umat Nabi Muhammad itu kan umat sangat dewasa dibanding dengan umatnya Nabi Musa. Jauh dewasa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa itu terlihat dari pengen melihat Tuhan, tidak akan percaya kepada Musa kalau Tuhannya nggak diperlihatkan, ya, sampai Nabi Musa juga nawar pada Allah itu agar memperlihatkan dirinya. Lalu dijawab oleh Allah, ya, cobalah kamu lihat pada gunung itu. Kalau kamu mampu melihat gunung itu, ya, kamu akan mampu melihatku, kata Allah. Begitu Nabi Musa melihat gunung, Allah menurunkan cahaya yang begitu sangat amat kuat cahayanya, pingsan Nabi Musa, kharra sa'iqan, tidak mampu, karena memang fisik manusia itu terbatas. Kemampuan mendengar itu hanya untuk frekuensi sekian. Begitu ada suara yang menggelegar lebih dari frekuensi ukuran itu, pecah gendang-gendang itu, bisa mati. Makanya ketika ada ledakan bom, banyak yang mati. Selain gendang telinga, juga jantungnya yang kaget. Pandangan mata melihat langsung ke matahari, bisa nggak? Tidak. Ada batasnya. Fungsi tubuh kita itu terbatas. Nah, itu nggak disadari oleh umatnya Nabi Musa. Makanya ketika berkaitan dengan makanan, umatnya Nabi Musa baru saja merdeka, mendapatkan nikmat kemerdekaan. Luar biasa nikmat kemerdekaan itu setelah iman, ya. Setelah iman Islam itu ada nikmat yang luar biasa, adalah nikmat kemerdekaan. Apa buktinya? Sok delengen ning rumah sakit kang bagus, seorang pasien dilayani oleh dokter dengan begitu ramahnya, susternya cantik-cantik, ya, perawatnya ramah tamah, betah beliau. Sebab ada sesuatu yang hilang. Apa? Kemerdekaan. Beli merdeka ning kono. Arep mangan mengkene-mengkene ditaker panganane. Bubur langka rasa aca-acan. Mau makan yang pedas tidak boleh, ditakar. Jadi nggak merdeka di situ. Maka begitu dinyatakan sembuh oleh dokter, wah sudah, pengen segera pulang, tapi pengen nginap lagi di situ. Nah, jadi kemerdekaan itu luar biasa. Nah, umatnya Nabi Musa sudah merdeka dari rejim Fir'aun, dari kekejaman dan kezaliman Fir'aun. Mereka
ditempatkan oleh Nabi Musa di sebuah padang pasir Tih untuk nanti melanjutkan perjalanan berikutnya ke tempat asalnya. Di padang pasir Tih itu sudah dilengkapi makanan oleh Allah. Al-manna wassalwa. Ada yang berupa daging burung dan ada juga berupa kayu manis. Ada yang bilang embun pagi yang rasanya manis, bisa madat seperti apa, jelly ya. Turun pagi, diambil habis subuh, setelah itu kering. Dan itu untuk makanan yang dibutuhkan oleh tubuh mereka cukup. Bagaimana tiap hari ada burung puyuh datang ke situ? Kaligane di sebelah sana ada hutan yang kebakaran. Jadi puyuhnya datang tiap hari ke situ. Ya kayak di kita lah, di kampung-kampung kan yang jual jamblang masuk-masuk kan, datang sendiri kan gitu. Tapi umatnya Nabi Musa bilang pada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami tidak sabar dengan makanan yang begini-begini terus. Beda dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun di boikot. Tidak boleh melakukan transaksi hubungan dagang, tidak boleh hubungan dengan pedagang apapun yang datang ke situ, dan mereka juga tidak boleh keluar untuk melakukan beli apa-apa, dikepung, dijaga, perbatasannya dijaga ketat sampai mereka makan daun-daunan. Itu nggak minta itu. Subhanallah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad lebih dewasa daripada umatnya Nabi Musa. Luar biasa. Mana tadi? Kecuali kalau sudah dalam kondisi sangat amat emergensi betul, dibolehkan. Malah kita juga diwanti-wanti oleh Allah, wa ammas sa'ila fala tanha. Terhadap mereka yang minta datang ke rumah kita, jangan dihardik. Wa fir riqab ay fil mukatabin, orang-orang yang ingin merdeka. Wakila, ada yang berpendapat fistira'ir riqab li'taqiha. Ada yang berpendapat adalah membeli orang agar merdeka. Dulu ada perbudakan, manusia dijual oleh manusia. Sekarang sembunyi-sembunyi masih ada, melalui PT mengirimkan TKW ke luar negeri. Itu nggak jauh beda dengan jual beli manusia. Sehingga sebagian orang-orang di sana karena sudah membeli, dianggapnya yang dibeli itu adalah hamba sahaya. Balik-balik gawa anak. Ya Allah. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Nah, orang yang berusaha untuk menolong orang agar merdeka, apakah itu dari tahanan atau juga dari kedudukan sebagai TKW yang tidak dibayar, kemudian pengen pulang ke negerinya, ada orang menolongnya, dia punya kewajiban untuk menolong itu. Nah, kalau di kita mungkin tidak ada ya, penghambaan itu tidak ada. Apa yang ada di kita? Yang ada di kita adalah mantu masih numpang ning umai mertua, pengen duwe rumah. Ustadz Agus mengadakan arisan ta'awun, lumayan 20 juta kanggo gawe fondasi baik. Nah, itu termasuk kebaikan ya. Albir.
Wa aqamas sholata, juga mendirikan salat al-mafrudata, yang wajib ya, minha, dari salat itu. Wa ataz zakata, juga menunaikan zakat al-mafrudata, yang wajib. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka. Atfun ala man amanah, merupakan ataf dari lafaz man amanah di depan ya. Walakinnal birra man amanah, ataf ke situ. Wal mufuna, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka, idza ahadu, apabila mereka melakukan janji, fima bainahum, di kalangan mereka, wa bainallah, juga antara mereka dengan Allah, wa fima bainahum wa bainan nas, juga janji mereka dengan manusia, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Ini juga merupakan perbuatan baik kalau kita memperhatikan mereka. Was-sabirin ini merupakan maf'ul li fi'lin mahdhuf. Yang lain dibaca rafa, kok was-sabirin dibaca nasab. Kenapa? Itu merupakan maf'ul li fi'lin mahdhuf. Ka'udhkur, seperti ucapan fi'il udhkur as-sabirin, ingatlah orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, dalam menghadapi sesuatu yang ruwet. Al khauf, takut. Untung wingi turun udane iku. Minggu-minggu kemarin aduh sumur wis asat kabeh. Beriben gitu. Pakaian pada kotor durung dicuci. Aja maneng kanggo adus, kanggo nginum bae angel. Ya, sudah mulai bingung. Diturunkan hujan oleh Allah. Alhamdulillah. Al-khauf hilang. Wal balaya, juga balai-balai. Ya. Balai adalah sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Ya. Ma la yuradu wuqu'uhu waqa'a. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya malah terjadi. Kayak ning Bantar Ujek ya. Keluarganya tentu tidak mengharapkan orang itu mati, ternyata mati. Beda salah dodok kursi lawan. Jalanku durung pilihan wis mati. Ya Allah. Jare keluarga ya gona malaikat Israel ku bae mati ku ya. Enggak bisa ditawar. Al-khauf wal baya wasyada'id, dan hal-hal yang sangat amat susah. Fil ba'sa'i wad dharra, juga dalam hal-hal yang membahayakan. Al-amrad, penyakit. Wal auja ya. Wal ju' ya. Wa hinal ba's, juga ketika dalam situasi perang. Ai waqta syiddatil qital, pada saat puncaknya perang fi sabilillah, dalam jalan Allah. Mereka semua yang disebutkan di depan itu, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya, fid dini, dalam pandangan agama, wa talabil birri, dan mereka mencari sesuatu yang baik, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, menjaga diri anil kufri, dari sifat kufur. Tambih, qauluhu laisal bir huwa ismun jami' likulli ta'atin. Al-birru, lafaz bir itu adalah ismun jami' likulli ta'atin. Setiap ketaatan terhadap Allah itu masuknya pada al-bir. Nah, al-birru itu ada kuncinya. Orang bisa muncul ketaatannya untuk melakukan kebaikan kepada Allah, itu kuncinya adalah sidqun, jujur.
Maka Kanjeng Nabi pesan kepada kita, alaikum bisidqi, sampeanku wajib jujur. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, akan mendorong seseorang melakukan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan yang dilakukan dalam bentuk tadi ada dua di sini, dimensinya ada dua ya. Kebaikan itu pertama adalah berupa hal yang batin, yakni man amana billah, iman kepada Allah itu urusan batin. Wal yaumil akhir, juga beriman kepada hari akhir. Jadi orang beriman tidak akan putus asa. Waduh, melas temen bocahku ya, kenapa sih yang durung lulus kuliah 6B Arab di wisuda aja mati, durung merasakan surga dunia aja cilik hati, ning akhirate wis disiapaken bidadari-bidadari. Ya lamun langkah akhirat melas pisan badan. Lebih mundak melas maning beberapa tahun yang lalu kan kejadian. Sudah akad nikah paginya, sore mati. Ya Allah, teganian kau malaikat Israel. Ya, malaikat Israel kan ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah, la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau di Panglo misalnya malaikat Israel, dia menampakkan nih ada WA dari malaikat Mikail. Saya sudah nerima WA dari malaikat Mikail bahwa si fulan rizkinya dah habis. Jadi kalau masih ada rizkinya dia masih hidup. Tapi karena rizkinya sudah habis, tugas saya menyelesaikan masalahnya. Aduh melas lamun rizki ini wis habis kok ngon urip bae. Jadi sudah ada tugas masing-masing. Wal yaumil akhir. Wal malaikah, juga percaya beriman kepada malaikat. Itu kaitannya dengan batin semua. Wal kitab, percaya kepada kitab-kitab. Yang dohir Al-Quran kita lihat. Injil mungkin ada, tapi sudah bukan seperti dulu lagi ya. Tapi kita percaya bahwa semua yang diturunkan Allah kepada para nabi dalam bentuk kitab itu isinya adalah merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia agar bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wan nabiyyin, juga percaya kepada para nabi, termasuk Nabi Isa. Kita percaya beliau adalah seorang nabi. Beda dengan sebagian orang Nasrani yang tidak mempercayai bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah itu bulitnya mereka. Kenapa? Karena takut ketahuan palsunya, takut ketahuan tidak aslinya. Itu dulu pernah disampaikan oleh Ustaz Assegaf, Assegaf ya. Mengapa mereka dengan semangatnya, dengan biaya besar berusaha untuk melakukan program kristenisasi? Karena takut ketahuan kepalsuannya. Sebab kenyataan yang ada, orang-orang yang masuk Islam dari kelompok Nasrani itu adalah orang-orang yang cerdas, yang terpelajar. Sebaliknya, masyarakat kita yang terbawa oleh program mereka adalah orang-orang yang kelas bawah. Jadi mereka yang menyadari dan membaca, terpelajar, insya Allah dengan sangat mungkin, sangat niscaya untuk bisa mengakui kebenaran kitab Al-Quran dan mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren mu'allaf.
Jadi yang masuk dan mengakui benarnya agama Islam, mengakui keaslian Al-Quran, mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dari kelompok Nasrani adalah orang-orang yang terpelajar, yang cerdas ya. Al-Adqiya, Al-Aqiyas ya. Nah, itu jadi dimensi pertama berkaitan dengan batin ya. Kemudian yang kedua, aplikasi wujudnya adalah wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya di mana dia masih senang pada harta itu. Beda dengan yang sudah tidak senang ya. Masih senang dia pada hartanya itu, tapi masih mau memberikan sebagian hartanya kepada siapa saja? Zawil kurba, kepada orang yang ada hubungan kerabat. Sama-sama ngasih 100.000 kepada kerabat dengan kepada orang yang tidak ada kerabat, itu nilainya 2 pada kerabat ini, sedangkan pada orang yang lain tadi hanya 1 ya. Jadi kerabatnya itu ada 1, ada nilai korobah, yang kedua ada nilai sedekahnya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim ya. Anak-anak yatim ini ada isyarat dulu dari Nabi Isa yang ketemu dengan satu makhluk setan. Dia mikul 2 pikulan yang berat, di depan, di belakang. Yang depan berat, yang belakang berat. Iblis, lagi apa isuk-isuk sira mikul abot temanku, jadi Nabi Isa ya. Oh iya, kita lagi mikul barang. Barang apa? Iku ning ngarep madu ning mburi tembelek. Cing beli imbang ning ngarep madu ning mburi tembelek apa? Kanggo apa kan? Hari kang ngarepku madu, kita keliling kampung bokat ana wong lagi rerasan batur, tak boleti lambe eku. Manis, paingan bakal ngobrol lang kebelesakan batur bu. Mong liren sebab diduliti madu ning iblisku. Adekku neng buri apa? Tembelek kanggo apa? Kanggo tak raunan ning raine bocah yatim supaya wong bakal dalam bocah yatim ku sengit. Oh, kono. Tulis sira mendi. Aduh. Kita ngerasa cuaya ngomong ning siraku Nabi Isa. Wis biar ngomong neng. Jadi menyesal memberitahukan tadi itu, menyesal. Nah, kalau kita tidak menyebarkan ilmu ya silakan buat siapa saja. Jadi kalau ada orang nyebarin ilmu, ngaji tuli pundung, ya pada karo pundung. Beda dicarekan, marian baiklah ngaji, nah, pada karo pundung. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.